Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas 2 Hukum Perdata Internasional yang dipimpin oleh dosen Bapak Ogyan Davis Juanda SH LLM CLA. Prof. Dr. Mukhtar Kusu Atmaja. Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata melewati batas negara. R.H. Grefson. Hukum perdata internasional berkaitan dengan perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena teoritasnya dapat menimbulkan permasalahan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau asing. Prof. J.G. Southplain mengungkapkan pendapat bahwa hukum perdata internasional atau Internationale Privatrecht Nederlandse merupakan keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional. Sudargo Gautama menjelaskan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat pribadi, dan soal-soal. Menurut Prof. Van Brakel dalam bukunya Grondslagen en Beginselen van Nederland, International Privatrecht berpandangan bahwa hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Yang pertama, orangnya yang asing. Yang kedua, tempat dilakukannya suatu tindakan. Yang ketiga, tempat letaknya barang. Yang keempat, tempat dilangsungkannya perbuatan. Yang pertama adalah asas lex recitae, perkara yang menyangkut benda tidak bergerak, tunduk pada hukum di mana benda itu berada, seperti tanah dan bangunan. Yang kedua, asas lex domicili, hak dari kewajiban diatur di mana orang tersebut berkediaman tetap. Yang ketiga, asas lex loci contractus, bahwa terhadap perjanjian berlaku hukum tempat di mana perjanjian itu dibuat. Hukum perdata internasional bersumber dari hukum-hukum nasional yang khusus dikembangkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing. Perbedaan antara hukum perdata internasional dan hukum internasional bukanlah ditinjau dari unsur perbedaan subjeknya yang sering dikaitkan, yaitu subjek HI adalah negara sedangkan subjek HPI adalah individu. Titik taut primer adalah faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Faktor yang dimaksud adalah yang pertama, kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan diantaranya para pihak melahirkan persoalan hukum perdata internasional. Yang kedua, bendera kapal dan pesawat udara kebangsaan kapal dan pesawat udara ditentukan di mana kapal dan pesawat udara itu didaftarkan. Yang ketiga, domisili dan tempat kediaman. Persoalan domisili menjadi faktor lain agar timbulnya persoalan hukum perdata internasional. Yang keempat, tempat kedudukan badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan. Umumnya kebangsaan badan hukum itu berdasarkan tempat di mana badan hukum itu didirikan dan didaftarkan. Yang kelima, pilihan hukum biasanya disepakati oleh para pihak yang mana ketentuan mengenai pilihan hukum ini dimaksudkan dalam klausal kontrak atau perjanjian yang dibuat. Teori kualifikasi yang pertama adalah lex fori
atau kekuasaan hakim. Hukum material dari sang hakim artinya ketika suatu perkara diajukan ke yurisdiksi tertentu di sebuah negara, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana perkara itu diajukan. Dasar ini lahir dari pemikiran bahwa hakim dari satu negara tidak mungkin menerapkan hukum dari negara lain yang mungkin tidak ia pahami. Teori kualifikasi yang kedua adalah lex causa. Menurut teori ini, setelah lembaga hukum mana ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara, pilihan forum di mana perkara diajukan, maka kaidah hukum yang asing harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Teori ini dimaksudkan untuk mencari hukum mana yang seharusnya berlaku. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.